Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fitri Nursifa dari Prodi PIAUD semester 2 Institut Pengetahuan Buddha Subang. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari Bapak Dr. Andes Adudin Alijaya yang memberikan pertanyaan tentang mengapa aspek gender harus diintegrasikan dalam aksi perubahan sosial. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan beliau. Integrasi aspek gender dalam aksi perubahan sosial sangat penting karena laki-laki dan perempuan sering mengalami realitas sosial yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan kebijakan yang berkembang di masyarakat. Jika aksi perubahan sosial tidak memperhatikan aspek gender, maka ketimpangan yang ketidakadilan yang sudah ada justru dapat terus berlangsung bahkan semakin kuat. Pengertian gender dalam konteks sosial. Gender adalah peran, tanggung jawab, perilaku, dan harapan sosial yang dilekatkan kepada laki-laki dan perempuan. Gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin bersifat biologis, sedangkan gender dibentuk oleh budaya dan dapat berubah sesuai waktu serta lingkungan sosial. Contohnya, anggapan bahwa perempuan hanya bertugas mengurus rumah tangga adalah konstruksi gender. Anggapan bahwa laki-laki tidak boleh menangis juga merupakan konstruksi gender. Karena dibentuk oleh masyarakat, konstruksi di gender dapat menimbulkan ketidakadilan apabila salah satu pihak dirugikan. Mengapa aspek gender harus diintegrasikan dalam aksi perubahan sosial? Yang pertama, untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan sosial. Perubahan sosial bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih adil, namun keadilan tidak akan tercapai jika masih ada diskriminasi terhadap kelompok tertentu berdasarkan gender. Dalam banyak masyarakat, perempuan memiliki akses pendidikan lebih rendah, kesempatan kerja lebih sempit, upah lebih kecil, sering mengalami kekerasan, kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jika aspek gender tidak diperhatikan, maka perubahan sosial hanya akan dinikmati sebagai kelompok saja. Contoh, program pembangunan ekonomi yang hanya melibatkan laki-laki dapat membuat perempuan semakin tertinggal secara ekonomi. Karena itu, integrasi gender membantu memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama, kesempatan terbuka secara adil, tidak ada pihak yang dirugikan. Yang kedua, harus ketimpangan dan diskriminasi. Ketimpangan gender merupakan salah satu masalah sosial yang sudah berlangsung lama. Contoh, perempuan dianggap kurang pantas menjadi pemimpin, laki-laki dianggap tidak boleh bekerja di bidang pengasuhan anak. Anak perempuan terkadang diprioritaskan menikah dibanding sekolah tinggi. Aksi perubahan sosial harus mampu menghapus pola pikir dan sistem yang diskriminatif tersebut. Integrasi gender membantu melihat siapa yang paling dirugikan, bagaimana ketidakadilan terjadi, solusi yang lebih setara. Yang ketiga, agar kebijakan dan program lebih efektif, program sosial akan lebih berhasil jika mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat. Laki-laki dan perempuan sering memiliki kebutuhan berbeda, pengalaman berbeda, hambatan berbeda. Jika sosial dibuat tanpa analisis gender, maka hasilnya bisa tidak tepat sasaran. Contoh, pelatih kerja bagi masyarakat miskin dibuka malam hari tanpa mempertimbangkan bahwa banyak perempuan harus mengurus anak di rumah. Akibatnya, partisipasi perempuan rendah. Dengan integrasi gender, jadwal dapat disesuaikan, fasilitas pendukung disediakan, akses menjadi lebih menata. Hal ini membuat program sosial lebih efektif dan inklusif. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat. Perubahan sosial membutuhkan ketertiban seluruh masyarakat. Jika perempuan atau kelompok gender tertentu tidak diberi ruang, maka potensi besar masyarakat akan hilang. Perempuan memiliki pengalaman hidup, kemampuan, perspektif, pengetahuan lokal. Yang penting dalam pembangunan sosial, ketika perempuan dilibatkan, keputusan menjadi lebih representatif, solusi lebih sesuai kebutuhan masyarakat, demokrasi menjadi lebih kuat. Contoh, dalam pengelolaan lingkungan, perempuan sering lebih memahami kebutuhan air bersih dan kesehatan keluarga karena mereka
berperan langsung dalam kehidupan rumah tangga. Bentuk integrasi gender dalam aksi perubahan sosial. Pendidikan yang setara, memberikan kesempatan pendidikan sama bagi laki-laki dan perempuan, menghilangkan stereotip dalam pembelajaran. Yang kedua, pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Perempuan diberi ruang dalam organisasi, pemerintahan, dan masyarakat. Yang ketiga, kebijakan responsif gender. Program pemerintah mempertimbangkan kebutuhan semua gender. Keempat, pencegahan kekerasan berbasis gender. Edukasi anti kekerasan, perlindungan hukum, layanan korban. Yang kelima, pemberdayaan ekonomi. Pelatihan kerja, akses modal, kesempatan usaha bagi perempuan. Dampak positif integrasi gender, jika aspek gender diintegrasikan dengan baik, maka masyarakat menjadi lebih adil, diskriminasi berkurang, partisipasi sosial meningkat, kesejahteraan keluarga membaik, pembangunan lebih efektif, hak asasi manusia terlindungi. Sebaliknya, jika gender diabaikan, ketimpangan terus terjadi, kelompok tertentu tertinggal, konflik sosial meningkat, pembangunan tidak merata. Kesimpulannya, aspek gender harus diintegrasikan dalam aksi perubahan sosial karena setiap individu memiliki hak yang sama untuk berkembang, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat dari pembangunan. Integrasi gender membantu menciptakan keadilan, menghapus diskriminasi, meningkatkan efektivitas program sosial, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tanpa perspektif gender, perubahan sosial beresiko hanya menguntungkan sebagian kelompok dan mempertahankan ketimpangan yang sudah ada. Mungkin sekian dari Salma. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kata yang kurang baik. Salma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.